Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang intermodulasi pada sistem radio dua arah, yaitu repeater VHF 150 MHz menghasilkan sinyal IM3 yang mengganggu frekuensi lain. Mungkin sebelumnya perkenalkan dari kelompok 9 di sini ada Arjun, ada Fani, ada Hari, dan saya sendiri Meili. Baik, untuk studi kasus ini membahas sistem radio dua arah. Berupa repeater PHF dengan frekuensi kerja sekitar 150 MHz, pada sistem ini terdapat komponen nonlinear seperti power amplifier, LNA, dan duplexer yang menyebabkan munculnya intermodulasi orde ketiga atau IM3. Sinyal IM3 ini berpotensi menimbulkan interferensi pada frekuensi lain. Baik, selanjutnya ada konsep intermodulasi. Intermodulasi terjadi ketika dua sinyal F1 dan F2 melewati rangkaian RF yang tidak linear, sehingga saling bercampur dan menghasilkan sinyal-sinyal baru di frekuensi lain yang letaknya sangat dekat dengan frekuensi 1 dan frekuensi 2. Selanjutnya, kenapa AM3 berbahaya? AM3 berbahaya karena muncul sangat dekat dengan frekuensi kerja sehingga mudah masuk ke penerima dan dianggap sebagai sinyal sah, sulit difilter tanpa mengganggu sinyal utama, dan side repeater yang banyak pemancar dapat jatuh tepat pada kanal sistem lain sehingga menimbulkan interferensi terus-menerus. Selanjutnya ada metodologi. Baik, berikut merupakan tampilan alur simulasi Tucson untuk menganalisis spektrum frekuensi menggunakan Python. Yang pertama, ada start. Simulasi dimulai sebagai tahap persiapan analisis sinyal Tucson. Yang kedua, ada inisialisasi parameter, menentukan sampling rate, durasi sinyal, dua frekuensi uji, dan amplitude. Yang ketiga, ada pembangkitan sinyal, dua sinyal sinus dijumlahkan sehingga terbentuk sinyal Tucson linear. Yang keempat, ada FTT, sinyal diubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang kelima, ada seleksi frekuensi positif, hanya spektrum frekuensi positif yang dianalisis. Yang keenam, plot spektrum, spektrum ditampilkan dalam skala dB untuk mengamati puncak F1 dan F2. Yang terakhir, N spektrum diperoleh sebagai acuan analisis lanjutan IM3. Next. Selanjutnya ada hasil FFT nonlinear. Pada plot ini menampilkan spektrum sinyal two-tone setelah melewati sistem nonlinear dengan puncak utama pada 150 kHz dan 152 kHz sebagai F1 dan F2, serta dua puncak tambahan di kiri dan kanan sebesar 140 kHz dan 170 kHz. Kemunculan IM3 yang berdekatan dengan frekuensi utama menunjukkan potensi gangguan yang tinggi karena sulit disaring dan dapat mengganggu kanal di sekitarnya. Next. Selanjutnya ada hasil FFT dari yang linear. Pada plot ini ditunjukkan garis daya yang relatif datar, menandakan bahwa daya tiap nada tetap konstan dan sistem bersifat linear. Tidak terjadi redistribusi daya ke frekuensi lain, sehingga daya tetap terkonsentrasi pada frekuensi asli tanpa muncul produk intermodulasi. Next. Hasil analisis yang didapatkan yaitu, pada sistem linear, simulasi Tucson hanya menghasilkan frekuensi masukan tanpa IM3. Distorsi intermodulasi muncul akibat nonlinearitas perangkat aktif, seperti transistor pada repeater VHF 150 MHz, yang dapat menimbulkan interferensi. Tucson test digunakan untuk mengukur IMD, sedangkan non-filter duplexer berfungsi mereduksi gangguan tersebut. Next. Berikut solusi untuk mengurangi intermodulasi orde ketiga atau IM3. Yang pertama ada meningkatkan linearitas perangkat. IM3 muncul akibat non-linearitas, sehingga dengan meningkatkan linearitas perangkat seperti power amplifier atau LNA, pembentukan IM3 dapat dikurangi. Yang kedua ada notch filter. Notch filter ini digunakan untuk meredam frekuensi tertentu yang mengandung IM3, sehingga gangguan terhadap sistem lain dapat dikurangi. Yang ketiga ada penerapan duplexer dengan isolasi tinggi. Duplexer dengan isolasi tinggi dapat mencegah sinyal transmisi berdaya besar masuk ke jalur penerima, sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya IM3. Yang keempat ada pengaturan level daya. Pengaturan level daya yang tepat mencegah perangkat bekerja di daerah nonlinear yang dapat memperbesar IM3. Lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Intermodulasi orde 3 atau ya IM3 pada sistem radio dua arah dengan repeater VHF sekitar 150 MHz yang muncul karena ketidaklinearan komponen RF seperti PA, LNA, dan duplexer. IM3 menghasilkan sinyal baru yang letaknya sangat dekat dengan frekuensi kerja, sehingga sulit disaring dan dapat mengganggu kanal lain, sehingga diperlukannya peningkatan linearitas perangkat. Penggunaan filter yang tepat, duplexer berisolasi tinggi, dan pengaturan level daya sinyal untuk menguranginya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.